Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan banyak aparat yang membackingi berbagai praktik ilegal, baik itu mafia tambang maupun mafia tanah. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Melki Nahar membeberkan beberapa wilayah di luar Pulau Jawa yang diduga menjadi tempat backing tentara hingga polisi beroperasi terkait dugaan tambang ilegal. Pada Kamis 15 Desember 2022 kemarin, Mahfud MD menyebutkan keterlibatan aparat itu selama ini seolah-olah hanya menjadi rahasia umum. Pasalnya tidak ada yang mau mengungkapkannya ke muka publik. Ia bahkan menceritakan sebelum menjadi menteri pernah didatangi seorang warga yang mengadukan kasus perampasan lahan oleh sebuah perusahaan. Saat Mahfud meneruskan laporan itu ke seorang pengacara, kasus ini dinilai dapat mudah diselesaikan apabila dibawa ke kantor aparat penegak hukum. Tetapi mereka tidak berani mengusut kasus tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku menerima banyak laporan keterlibatan pensiunan TNI yang melindungi sejumlah praktik ilegal. Mahfud mempertanyakan kekuatan yang dimiliki para purnawirawan tersebut sehingga mereka bisa terlibat membackingi sesuatu. Mahfud pun menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengusut keterlibatan aparat maupun pensiunan aparat dalam praktik-praktik ilegal. Terpisah, Koordinator Jatam, Melki Nahar membenarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal aparat yang diduga menjadi backing mafia, termasuk mafia tambang ilegal. Tidak hanya oknum polisi saja, melainkan prajurit TNI pun ada pula yang terlibat bisnis gelap tambang dan tanah. Melki membeberkan data Jatam. Para oknum anggota TNI Polri ini diduga membackingi sejumlah wilayah, diduga tempat mafia tambang ilegal. Daftar wilayah tambang ilegal bersumber dari data Jatam berada di Jambi sampai Pulau Buru, di antaranya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Pulau Bangka, Pulau Buru, dan masih banyak lagi. Melki menyebut soal operator di level wilayah itu biasanya dilakukan oleh aparat dengan tingkatan lebih rendah. Namun oknum-oknum itu tentu saja tidak sendirian. Ada kepentingan besar di baliknya, yakni atasan. Koordinator Jatam ini memberikan contoh kasus nyanyian Ismail Bolong soal dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang sempat heboh beberapa waktu lalu terkait dengan dugaan oknum aparat negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.